Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basyirah Ilmu, pernahkah kita berpikir, mengapa ada manusia yang begitu membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau datang membawa kasih sayang, akhlak mulia, dan kebenaran? Mereka bukan orang biasa. Sebagian adalah tokoh terpandang, sebagian pemimpin kaum, sebagian lagi sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebencian membuat mereka buta, dan kezoliman membuat mereka melampaui batas. Mereka menyakiti Nabi, mereka menghina dakwah Islam, mereka berusaha memadamkan cahaya Allah. Namun yang mereka hadapi bukan manusia biasa, melainkan utusan Allah. Dan kehancuran mereka datang dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Sahabat Basyirah Ilmu, sebelum kita masuk ke kisahnya, coba tuliskan di kolom komentar shalawat untuk Rasulullah. Dan jika kamu baru pertama kali menemukan channel Basyirah Ilmu, pastikan untuk subscribe sekarang, agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami yang menjadi pengingat iman dan hati. Semoga setiap yang menekan tombol subscribe, Allah lapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan dikumpulkan bersama Rasulullah di akhirat kelak. Amin. Bab 1. Abu Jahal. Sahabat Basyirah Ilmu, jika kita berbicara tentang musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling keras, paling sombong, dan paling membenci kebenaran, maka satu nama tidak bisa dilewatkan. Dialah Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Ia adalah tokoh besar Quraisy, cerdas, berpengaruh, dan disegani. Kaum Quraisy bahkan menjulukinya sebagai Abu al-Hakam, orang yang bijaksana. Namun ketika Islam datang, kebijaksanaan itu berubah menjadi kesombongan. Akal yang tajam berubah menjadi alat penentangan. Abu Jahal bukan orang bodoh. Ia tahu betul bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang paling jujur di Mekah. Ia tahu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tercela. Namun justru karena tahu itulah, ia memilih membenci. Ia takut kehilangan kedudukan. Ia takut kehilangan pengaruh. Ia takut jika manusia tidak lagi tunduk kepadanya. Maka Abu Jahal berdiri di barisan paling depan untuk memusuhi Rasulullah. Ia menghina Nabi secara terbuka. Ia menghasut kaum Quraisy agar menolak dakwah Islam. Ia menyiksa para sahabat yang lemah, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Abu Jahal bahkan pernah bersumpah, jika ia melihat Rasulullah sujud di Ka'bah, ia akan menginjak leher beliau. Namun Allah melindungi Rasulnya. Sahabat sekalian, ia membuat Abu Jahal paling durhaka, bukan hanya perbuatannya, tetapi kesadarannya. Ia tahu kebenaran. Ia mengakui dalam hatinya, namun lisannya menolak. Inilah durhaka paling berbahaya, menentang kebenaran dengan sadar. Hingga tibalah Perang Badar. Abu Jahal datang dengan penuh kesombongan. Ia berkata, "Kita tidak akan kembali sebelum minum khamar, berpesta, dan merayakan kemenangan." Ia yakin pasukan Quraisy akan menang. Ia yakin Islam akan hancur. Namun Allah berkehendak lain. Di medan Badar, Abu Jahal terjatuh. Ia terluka parah. Tokoh besar Quraisy itu tergeletak tak berdaya di pasir. Dua pemuda Ansar menemukannya dalam keadaan hampir mati. Abu Jahal masih sempat berkata dengan sombong, "Apakah kalian telah membunuh seorang pemimpin?" Kesombongannya tidak runtuh bahkan di detik terakhir hidupnya. Dan disitulah Abu Jahal menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Sahabat Basyirah Ilmu, Abu Jahal mengajarkan kepada kita bahwa kecerdasan tanpa kerendahan hati adalah bencana. Ia tidak binasa karena bodoh, tetapi karena sombong dan cinta kedudukan. Dan siapapun yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah sendiri yang akan membela nabinya. Kehancuran Abu Jahal datang secara mengejutkan dan menjadi pelajaran bagi seluruh manusia setelahnya. Bab 2. Uqbah bin Abi Mu'aid, musuh Nabi yang berani menghina di saat sujud. Sahabat Basyirah Ilmu, jika Abu Jahal adalah simbol kesombongan dan kekuasaan, maka Uqbah bin Abi Mu'aid adalah simbol kebencian yang lahir dari pergaulan buruk dan keberanian yang salah arah. Uqbah bukan orang miskin.
Ia bukan pula orang kecil yang tidak berpengaruh. Ia termasuk bangsawan Quraisy dan pernah duduk dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebagian riwayat, Uqbah pernah hampir menerima Islam. Ia pernah mendengar Al-Quran dengan hati yang tersentuh. Namun disinilah ujian terbesarnya. Uqbah memiliki sahabat dekat bernama Abu Jahal, dan Abu Jahal tidak ingin kehilangan pengaruhnya. Ketika Abu Jahal mengetahui bahwa Uqbah mulai condong kepada Islam, ia mendatanginya dan berkata dengan nada merendahkan, "Apakah engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan mengikuti Muhammad?" Uqbah ragu, bukan karena ia tidak yakin pada kebenaran, tetapi karena ia takut dicemooh, takut kehilangan status, takut dijauhi oleh kaumnya. Akhirnya Uqbah memilih jalan yang keliru. Ia kembali memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan cara yang lebih kejam daripada sebelumnya. Sahabat sekalian, perbuatan Uqbah yang paling dikenal dan paling menyayat hati terjadi di dekat Ka'bah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Beliau sujud dengan penuh khusyuk, berdoa kepada Allah dalam kesendirian. Di saat itulah, Uqbah datang membawa kotoran dan najis. Ia meletakkannya di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang sujud. Para pembesar Quraisy tertawa. Mereka menjadikan kehinaan itu sebagai hiburan. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas. Beliau tetap sabar. Beliau tetap berdoa. Putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha, datang dengan hati yang hancur dan membersihkan kotoran itu dari punggung ayahnya. Sahabat Basirah Ilmu, ini bukan sekadar penghinaan fisik. Ini adalah penghinaan terhadap risalah Allah. Dan Allah tidak membiarkan kezaliman itu berlalu tanpa balasan. Waktu terus berjalan. Islam semakin kuat. Dan tibalah Perang Badar. Uqbah ikut bersama pasukan Quraisy, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memadamkan Islam. Namun Allah berkehendak lain. Pasukan Quraisy kalah. Uqbah tertangkap. Ketika dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uqbah ketakutan. Ia memohon ampun. Ia meminta belas kasihan. Namun kejahatannya terlalu besar, maka diputuskan hukuman atas dirinya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Uqbah berteriak ketakutan. Ia berkata, "Siapa yang akan menjaga anak-anakku, wahai Muhammad?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tenang, "Api neraka." Uqbah mati dalam ketakutan dan penyesalan. Orang yang dulu tertawa saat Nabi dihina, kini mati tanpa ada yang menolong. Sahabat sekalian, kisah Uqbah bin Abi Mu'aid mengajarkan pelajaran yang sangat dalam, bahwa kedekatan dengan kebenaran tidak menjamin keselamatan jika seseorang memilih pergaulan yang salah, bahwa keberanian yang digunakan untuk menghina kebenaran akan berbalik menjadi kehinaan, dan bahwa Allah membela Rasul-Nya dengan cara yang paling adil dan tepat. Uqbah tidak binasa karena tidak tahu kebenaran. Ia binasa karena takut kehilangan dunia hingga berani menginjak kehormatan risalah Allah. Semoga Allah menjaga kita dari pergaulan yang menyesatkan dan dari keberanian yang membawa kehancuran. Bab 3. Ummu Jamil, musuh Nabi yang menyakiti dengan lisan dan fitnah. Sahabat Basirah Ilmu, tidak semua musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat senjata. Tidak semuanya berdiri di medan perang. Sebagian dari mereka justru lebih berbahaya karena menyerang dengan lisan, fitnah, dan kebencian yang ditanamkan sedikit demi sedikit. Salah satu contoh paling nyata adalah seorang wanita bernama Ummu Jamil. Ia adalah istri Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ia bukan orang jauh dari Nabi. Ia hidup sangat dekat dengan beliau, mengenal lingkungan, keluarga, dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Jamil dikenal sebagai wanita yang tajam lisannya. Ia pandai berbicara. Ia lihai menyebarkan cerita. Dan ia menggunakan kemampuan itu bukan untuk kebaikan, melainkan untuk menghancurkan dakwah Islam. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Ummu Jamil berada di belakangnya, membisikkan kebohongan kepada manusia. Ia berkata bahwa Muhammad adalah pemecah belah. Ia menuduh Nabi membawa ajaran sesat.
Ia menyebarkan ketakutan dan fitnah agar manusia menjauh dari Islam. Di malam hari, ia mengumpulkan duri-duri tajam. Ia meletakkannya di jalan yang biasa dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kaki beliau terluka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas. Beliau tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Beliau bersabar. Namun kesabaran Nabi bukan berarti Allah diam. Allah menurunkan satu surat khusus dalam Al-Quran yang menyebutkan Ummu Jamil secara tidak langsung, namun dengan gambaran yang sangat mengerikan. Allah menyebutnya sebagai pembawa kayu bakar. Ia hidup dalam kebencian. Ia tidur dengan amarah. Ia bangun dengan permusuhan. Dan ketika ia mati, tidak ada kemuliaan yang tersisa. Namanya diabadikan bukan sebagai wanita terhormat, bukan sebagai istri tokoh Quraisy, melainkan sebagai peringatan abadi tentang bahaya lisan yang tidak dijaga. Sahabat Basyirah Ilmu, jika ada satu kisah yang paling menyayat hati dalam deretan musuh Rasulullah, maka kisah itu adalah kisah Abu Lahab. Abu Lahab bukan orang asing bagi Nabi. Ia bukan musuh dari luar. Ia bukan pula orang yang tidak mengenal Rasulullah. Ia adalah paman beliau sendiri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka, beliau mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa. Beliau menyeru mereka kepada tauhid, mengajak mereka meninggalkan kesyirikan dan kembali kepada Allah. Di tengah seruan itu, Abu Lahab berdiri dengan penuh kemarahan dan berkata di hadapan orang banyak, "Celakalah engkau, wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Sejak hari itu, Abu Lahab menjadikan hidupnya sebagai penghalang dakwah Islam. Ia menggunakan harta dan pengaruhnya untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebarkan kebencian. Ia memprovokasi manusia agar menjauhi Islam. Allah pun menurunkan satu surat khusus dalam Al-Quran yang mengutuk Abu Lahab dan istrinya. Tidak ada manusia lain yang namanya disebut langsung dengan kehinaan seperti ini dalam kitab suci yang akan dibaca hingga hari kiamat. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Ayat ini turun saat Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab terserang penyakit yang menjijikan. Orang-orang takut mendekatinya. Keluarganya sendiri enggan menyentuh jasadnya ketika ia meninggal. Mayatnya dibiarkan selama beberapa hari. Tidak ada yang mengurus, tidak ada yang memuliakan. Akhirnya, jasad Abu Lahab didorong ke dalam lubang menggunakan tongkat, lalu ditimbun batu dari kejauhan. Salah satu sosok paling berbahaya dari jenis ini adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab adalah seorang tokoh yang berpengaruh. Ia cerdas, fasih berbicara, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam merangkai kata-kata. Syair-syairnya didengar banyak orang. Ucapannya memengaruhi hati dan pikiran. Kekalahan Quraisy di Perang Badar menjadi titik balik kebencian Ka'ab. Alih-alih mengambil pelajaran, Ka'ab justru semakin membara dalam kebencian. Ia pergi ke Mekah untuk meratapi kematian para pemimpin Quraisy dan menyalakan kembali api permusuhan terhadap Rasulullah. Dengan syair-syairnya, ia membangkitkan dendam. Ia menghasut agar Quraisy membalas kekalahan mereka. Namun Ka'ab tidak berhenti di situ. Ia kembali ke Madinah dan mulai menyerang Rasulullah dengan cara yang lebih licik. Ia menyebarkan kebohongan. Ia menghina Nabi secara terbuka. Ia mencela kaum muslimin dan bahkan melontarkan syair-syair keji yang merusak kehormatan kaum muslimah. Sahabat Basiroh Ilmu, ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah bentuk permusuhan yang nyata dan berbahaya bagi stabilitas masyarakat. Ka'ab bin Al-Ashraf tidak hanya membenci dalam hati, ia mengobarkan kebencian secara aktif. Ia menggunakan kata-kata sebagai senjata. Ia menggunakan pengaruh sebagai alat perusak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertindak karena dendam pribadi. Namun ketika keselamatan umat terancam, ketika fitnah dan provokasi mengarah pada pertumpahan darah, maka keadilan harus ditegakkan. Ka'ab bin Al-Ashraf telah melanggar perjanjian. Ia menghasut peperangan. Ia menyerang kehormatan.
ia menjadi sumber kegaduhan dan ancaman. Maka diputuskan tindakan tegas untuk menghentikan kejahatannya. Akhir hidup Ka'ab datang secara mengejutkan. Orang yang selama ini merasa aman di balik kata-kata dan pengaruh, akhirnya menyadari bahwa kebencian yang disebar akan kembali kepada pemiliknya. Ia binasa bukan karena satu kesalahan kecil, tetapi karena permusuhan yang terus ia rawat. Sahabat sekalian, kisah Ka'ab bin Al-Ashraf memberi pelajaran yang sangat relevan hingga hari ini, bahwa lisan dan tulisan bisa menjadi senjata yang mematikan, bahwa provokasi dan fitnah dapat menghancurkan masyarakat, dan bahwa orang yang menggunakan pengaruh dan kemampuan berbicara untuk memusuhi kebenaran sedang menggali kehancurannya sendiri. Ka'ab tidak dibinasakan karena berbeda keyakinan semata, melainkan karena mengobarkan kebencian, melanggar perjanjian, dan mengancam keselamatan umat. Ia menjadi contoh bahwa kebebasan berbicara tidak pernah berarti bebas menebar kebencian, dan bahwa Allah membela Rasul-Nya bukan hanya dengan mukjizat, tetapi juga dengan keadilan yang tegas. Semoga Allah menjaga lisan kita, menjauhkan kita dari fitnah dan provokasi, dan menjadikan kata-kata kita sebagai jalan kebaikan, bukan jalan kehancuran. Bab 6. Ringkasan dan pelajaran besar. Akhir permusuhan, awal perenungan. Sahabat Basyirah Ilmu, setelah kita menyimak satu persatu kisah para musuh Nabi SAW, saatnya kita berhenti sejenak untuk merenung dan melihat gambaran besarnya. 5 sosok yang telah kita bahas memiliki latar belakang yang berbeda, cara memusuhi yang berbeda, dan jalan hidup yang tidak sama. Namun, semuanya dipersatukan oleh satu hal. Mereka memusuhi Rasulullah SAW dengan sadar. Yang pertama, Abu Jahal. Ia cerdas, berpengaruh, dan mengetahui kebenaran. Namun kesombongan dan cinta kedudukan membuatnya menolak Islam. Ia memimpin penindasan dan berakhir mati dalam kehinaan di medan Badar. Yang kedua, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ia pernah dekat dengan Rasulullah SAW, bahkan hampir menerima kebenaran. Namun pergaulan buruk dan takut kehilangan status membuatnya kembali memusuhi Nabi, hingga berani menghina beliau di saat sujud. Akhir hidupnya ditutup dengan ketakutan dan penyesalan. Yang ketiga, Ummu Jamil. Ia tidak mengangkat pedang, namun lisannya menyulut api kebencian. Fitnah dan provokasi ia jadikan senjata. Namanya diabadikan dalam Al-Quran bukan sebagai kehormatan, melainkan sebagai peringatan tentang bahaya lisan yang tak terjaga. Yang keempat, Abu Lahab, paman Rasulullah SAW sendiri, orang terdekat yang paling keras menolak kebenaran. Ia mengenal akhlak Nabi sejak kecil, namun gengsi dan kesombongan menutup hatinya. Allah menurunkan satu surat khusus yang memastikan kehancurannya, dan ia mati tanpa kehormatan. Dan yang kelima, Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang tokoh berpengaruh yang menjadikan kata-kata sebagai alat untuk mengobarkan kebencian. Ia menghasut peperangan, melanggar perjanjian, dan merusak kehormatan. Permusuhan yang ia rawat akhirnya kembali menimpanya. Sahabat Basyirah Ilmu, 5 orang ini tidak sama caranya, tetapi akhir mereka sama. Kehancuran mereka datang bukan karena Islam lemah, melainkan karena kebenaran selalu dibela oleh Allah. Pelajaran terbesar dari rangkaian kisah ini adalah memusuhi Rasulullah SAW bukan sekedar memusuhi seorang manusia, melainkan menentang kebenaran itu sendiri. Dan siapapun yang menentang kebenaran dengan sadar akan berhadapan dengan keadilan Allah pada waktu yang paling tepat. Namun, kisah ini juga mengajarkan hal lain yang tak kalah penting, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Beliau bersabar, berdoa, dan tetap menyampaikan kebenaran dengan akhlak mulia. Tugas kita hari ini bukan membenci, bukan memprovokasi, dan bukan memperpanjang permusuhan. Tugas kita adalah mencintai Rasulullah SAW, meneladani akhlaknya, dan menjaga lisan serta sikap kita agar tidak termasuk orang-orang yang menyakiti kebenaran. Sahabat Basyirah Ilmu, jika rangkaian kisah ini membuat hati kita bergetar, membuat kita lebih berhati-hati dalam bersikap, dan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW, maka itulah tujuan utama dari video ini.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel Basyirah Ilmu, agar semakin banyak kisah Islami yang bisa menjadi pengingat bersama. Semoga setiap yang telah menonton hingga akhir, Allah lapangkan rezekinya, Allah jaga imannya, dan Allah kumpulkan kelak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.